menunggu hostnya ya, bentar ya. Siap.
Waduh. Oke, mulai Mas. Ati. Sik. Berapa menit? 5 menit? Selamat pagi Pak Saroji. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu peserta, Bapak, ini baru 18. Iya, siap. Oke. Siap. Iya, mulai. Kita 5 menit. Iya. Sudah gabung. Tadi sudah salam, Mas. Ini tanggal berapa? 6 ya? Iya.
Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Eko Raharjo selaku narasumber KKSI Seni Musik Pop. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping beserta KKSI. Yang kami hormati, kami banggakan dan kami cintai siswa-siswi SMK beserta KKSI Seni Musik Pop dari 58 SMK se-Indonesia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini, pagi hari ini memberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan KKSI untuk pertemuan yang ke-6 sebagai pengganti di hari Kamis, dan kebetulan Bapak Eko karena berhalangan. Dan mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu guru dan peserta, kita berdoa dan mengucapkan sukses kepada Pak Eko. Mudah-mudahan ujian disertasi pada hari Kamis kemarin berjalan dengan baik. Amin. Sukses. Bapak Ibu, anak-anak peserta yang kami hormati, izinkan kami menggantikan Bu Pentia karena pada hari ini beliau harus mengajar simulasi tatap muka sehingga beliau tidak bisa membantu kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai jadwal nanti Pak Eko akan menyampaikan materi yang kemarin dan apresiasi seni musik pop, sehingga mungkin akan berbeda yang akan disampaikan. Oleh karena itu, anak-anak mungkin hal-hal yang mungkin ditanyakan, monggo ditanyakan pada hari ini, karena mungkin hari ini Pak Eko materi yang terakhir. Kemudian nanti setelah kegiatan selesai, kami mohon untuk Bapak Ibu dan putra putri atau siswa-siswi tetap bergabung karena nanti ada sedikit yang akan kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Eko Raharjo untuk memberikan materinya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Sayaroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah alhamdulillah saya bisa bernegosiasi. Mohon maaf karena kemarin hari pas itu saya memang jam 1 saya harus ujian disertasi. Alhamdulillah Pak Sayaroji ujian dapat terlaksana dengan baik dan tinggal nunggu ujian terbuka. Insya Allah ada perbaikan 1 bulan ini, saya akan coba perbaiki. Ya, para peserta sekalian, di sini ada guru-guru dan siswa dari SMK. Sesuai dengan jadwal yang saya terima dan pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai apresiasi seni musik pop. Ya, sebelum kita bahas tentang apresiasi, nanti mungkin lebih banyak mencermati atau mendengarkan lagu-lagu pop yang sebenarnya kita itu sudah ada. Tapi mungkin karena apa ya, gebiarnya atau mungkin karena kalau di luar itu apa ya, publikasinya itu kurang berani ya, pemerintah sendiri, saya katakan di sini pemerintah sendiri kurang berani sehingga tidak bisa booming gitu, artinya tidak bisa go internasional gitu. Sambil contoh begini, sudah saya kan tahu sekalian bahwa K-pop atau pop Korea itu kan sekarang lagi booming ya, atau orang banyak kiblatnya ke K-pop ya. Bukan hal yang jadi begitu saja sebuah genre K-pop itu, akan tetapi sebuah perjuangan dari musisi Korea ya ketika itu
apa namanya berjuang untuk menjadikan K-pop itu menjadi seperti sekarang ini begitu. Sehingga orang dulu Korea terkenalnya dengan plastik, jadi artinya operasi plastik itu terkenal dulu di Korea sehingga Korea dibilang istilahnya negara plastik gitu. Akan tetapi eh, bicara lepas dari itu bahwa musik di Korea itu sendiri sekarang sudah luar biasa, terutama popnya. Kenapa saya ambil Korea? Karena sekarang ini booming ya, artinya sekarang ini orang, apalagi orang-orang kita ya, drama ya Korea, ya kan, terus musik ya Korea gitu. Kenapa gitu? Kenapa tidak Indonesia begitu ya? Awalnya itu. Izinkan saya untuk share screen. Mungkin saya sudah bisa share screen Pak Saraji. Monggo Bapak. Nggih, monggo. Ya, Nggih, monggo Bapak. ya. Ya, apresiasi musik pop ya. Sebentar saya kecilkan dulu. Ya, uh, bicara mengenai musik pop, ya tadi saya katakan bahwa Korea itu sangat luar biasa ya untuk K-popnya sekarang ini. Bisa Anda dengar ini, pasti Anda tahu ini. They are a groundbreaking global phenomenon who are here in Grand Central Terminal tonight for a historic performance. Bring on from the new album, Map of the Soul 7. Give it up for BTS! Ya, itu BTS ya, kelompok BTS itu luar biasa ya. Sekarang ini sedang Indonesia juga istilahnya apa ya, remaja-remaja di Indonesia itu banyak sekali yang mengidolakan gitu. Bukan tidak punya, bukan tidak bisa. Indonesia sebenarnya sudah ada ya. Anda simak video berikut ini. Kita punya ya. Halo. Ya gimana sih? Kelihatan
Barengan. Oke, ya itu boy band. Ya, sekarang kita simak lagi sekarang yang girl band. Kita punya gitu. Kenapa? Ini ini punya Korea. Ini punya Korea yang Blackpink ya kalau nggak salah ini. Nanti ya, kita bandingkan tuh nanti. Sekarang kita bandingkan dengan milik Indonesia. Pasti tahu semua ini. Mohon maaf Pak, di mute Pak.
Ya, mohon maaf tadi unmute ya. Tadi terdengar toh videonya, terlihat videonya Pak Pak Seroji tadi video saya terdengar enggak? Masih ini Pak, ini Pak. Halo? Ya, tadi tayangan saya terdengar semuanya? Terdengar Pak, terdengar. Lihat ya, oke ya. Jadi dua hal yang kita lihat sangat apa ya, bedanya adalah kalau K-pop itu menggunakan bahasa Inggris, kemudian kalau grup-grup yang di Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana orang mau luar tahu ketika dengan bahasa Indonesia? Mungkin seandainya dulu K-pop yang kita punya ya, istilahnya pop yang kita punya seperti Smash, kemudian cheerleaders memproduk atau go internasional dengan lagu-lagu yang berbahasa Inggris mungkin akan beda ya nuansa popnya, kemudian akan menjadi satu booming ya seperti K-pop sekarang ini ya. Itu tadi dua perbandingan. Sekarang berikut lagi saya buat tayangan lagi yang bagaimana pop yang nasionalisme. Jadi musik pop yang unsur nasionalismenya sangat kental ya toh? Karena berkaitan dengan tugas Bapak Ibu sekalian atau tugas saudara-saudara sekalian bahwa nanti akan membuat lagu pop yang berkaitan dengan nasionalisme. Saya ambil contoh ini saya tayangkan contohnya. Hmm, Ini lagu dari Kotak yang terkenal, sangat terkenal. Enggak, jadi.
Oke, lanjut. Kita coba simak lagi berikutnya tayangannya. Saat terlintas di benakku, serasa hariku, anganku, sepertimu. Seiring berjalannya waktu, serasa hidupku, karena pulang aku selalu. Oke, kita lanjut tayangan berikut. Kurang, Mas. Ini yang barat, dari barat ya. Oke, kita simak. Nanti kita akan diskusi tayangan berikut.
semangatmu yang panas membara, jatuhi jiwa raga ini, selaraskan keanggungan daku ini, jemariku ini, menuliskan garis berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin kepasangan ini ada kewajiban bangsa yang mengugat cinta hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit biru, oh Indonesiaku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Ya, oke. Sekarang tadi sudah saya berikan beberapa apresiasi. Yang pertama adalah tentang musik pop, bagaimana kita membandingkan antara K-pop dengan Indonesian pop yang sebenarnya kita punya gitu. Dan yang kedua adalah apresiasi tentang lagu pop yang bernuansa atau yang bertemakan nasionalisme. Ya, kita harus sekarang kita tahu bagaimana sih membuat lagu. Nah, membuat lagu kita harus tahu tujuannya dulu. Ya, tujuannya apa? Pertama, misalkan harus membuat dengan tujuan komersil. Ya, artinya kan nanti suatu saat kalau sekalian kita bikin lagu disebarkan ke YouTube atau dilempar ke YouTube, tujuannya kan mesti komersil. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Kemudian merancang lagu pop supaya memiliki daya tarik massal. Artinya pop itu kita harus orang begitu mendengarkan punya daya tarik tersendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lagu pop harus bisa membuat pendengar merasa senang. Jadi ketika dia mendengarkan lagu pop itu tentunya pendengar akan merasa senang, penikmat atau sekarang kan karena audiovisual ya, jadi sehingga bisa melihat dan mendengar merasa senang, ya toh. Kemudian keempat adalah sebagian besar lagu pop dibuat untuk anak-anak muda. Nah itu harus kita rata-rata untuk anak-anak muda gitu. Itu kan karena memang pangsa pasarnya tuh untuk itu adalah anak-anak muda, sehingga itu yang harus kita cermati di dalam kita membuat lagu. Kemudian solusinya bagaimana gitu, ya. Nah, sekarang kita sudah materi bahwa musik pop atau lagu pop itu memiliki durasi yang pas, harus memiliki durasi yang pas, yaitu antara sekitar 2,5 sampai 3,5 menit. Jangan terlalu lama, makanya di dalam tugas itu sendiri kan maksimal 7 menit untuk 2 lagu. Artinya kan spellingnya kalau ketika 3,5 menit kan 7 menit, jadi kan 2 maksimal itu. Jadi membuat lagu nggak usah panjang-panjang, ya 2,5 menit sampai 3,5 menit cukup. Ya. Kemudian yang kedua, chorus lagu dibuat berulang-ulang. A atau A plus B
atau supaya nggak bosan gitu. Ketika diulang-ulang nanti bosan Pak, kan jawabannya masih gitu. Bisa saja tidak bosan membuat A atau A aksen atau A plus B. Nanti kita kuliti satu-satu mana sih yang dimaksud chorus gitu. Nanti bedanya dengan apa namanya refrain, nanti kita akan coba ya dalam tayangan-tayangan ya. Ciptakan emosi yang mengena ya. Ketika lagu kebiar-kebiar, ketika lagu benderanya kota itu emosinya sangat mengena sehingga apa namanya orang yang ke bawah emosinya ketika menyanyi itu orang ke bawah emosi. Bayangkan ketika orang mendengarkan lagu kebiar-kebiar dari melihat lagu kebiar dinyanyikan oleh orang luar negeri, setelah itu ada choirnya anak-anak siswa itu sangat merinding dengarnya. Itu karena emosinya terkena, ya kena emosinya. Kemudian ikuti tren populer yang saat ini berkembang. Ya, jadi tren populer yang saat ini diikuti. Itu akan menjadi solusi tepat untuk membuat lagu. Berikutnya adalah elemen lagu. Jadi apa sih sebenarnya elemen-elemen lagu? Pertama introduksi atau intro adalah awal dari sebuah lagu untuk pengantar lagu tersebut. Ya, kemudian verse atau bait, ya orang bilang karena bait itu orang juga banyak bilang verse. Verse adalah pengantar lagu dalam sebelum masuk ke bagian chorus. Bisa saja juga disebut bait ya atau chorus. Nah, ini kita harus tahu nanti yang dimaksud chorus yang mana. Kemudian bridge atau jembatan menuju ke chorus tadi. Kemudian chorus itu sendiri, kemudian refrain, gitu. Kemudian interlude adalah musik di tengah lagu itu namanya interlude. Kemudian modulasi kalau ada diminta modulasi nggak apa-apa. Kecuali kalau tidak ada modulasi, ya tidak apa-apa. Tapi ada lagu yang pakai modulasi. Kemudian ending atau akhir lagu atau coda, ya. Ini bagian dari lagu atau elemen dari lagu. Berikutnya adalah ini perbedaan antara chorus dan refrain. Chorus adalah bagian inti dari lagu. Kalau saya dulu mengenai itulah gitu ya. Itu sebagian di mana pokok utama dari lagu. Bagian lagu yang menimbulkan klimaks atau menyentuh puncak emosi pendengar. Ya, itu chorus ya. Kemudian bagian yang paling gampang diingat dibandingkan dengan verse dan paling diharapkan oleh musisi untuk dinyanyikan secara singalong, artinya berulang-ulang tadi gitu ya. Sedangkan refrain adalah satu atau beberapa baris tertentu, bisa diambil dari chorus ataupun dari verse, ataupun punya bagian sendiri dinyanyikan berulang kali secara sama persis. Nah itu kalau refrain itu diulangnya sama persis. Refrain bukanlah inti lagu, melainkan lebih penekanan atau hanya sekedar untuk penambahan intensitas lagu saja. Jadi terkadang suatu chorus ada yang sama persis dari awal hingga akhir lagu dan ada juga yang bervariasi chorus 1, chorus 2. Ya, chorus ini yang sama persis tersebut saya rasa ini tidak perlu kalau orang lain ya bisa juga disebut dengan refrain. Ya, jadi ini perbedaan antara chorus dengan refrain. Nah, ini kemudian langkah-langkah ya. Pertama kita lirik tema sesuai dengan tugas nanti adalah tema nasionalisme dijabarkan. Sekarang kalau temanya nasionalisme, wah mulainya dari mana ya Pak? Kira-kira saya bingung nih. Nah, temanya ini kita jabarkan melalui apa? Simbol nasionalisme itu apa sih? Kan banyak tahu simbol nasionalisme, ada bisa bendera, ada bisa lambang negara, burung garuda atau bisa pahlawan, kepahlawanan, ya toh. Jadi ini temanya kita persempit lagi menjadi ini simbol-simbol ini. Kemudian, nah nanti bisa kita pilih lah, makanya dijabarkan dulu apa yang mau kita buat, ya. Kemudian musik pilihan jenis tangga nada mayor untuk lagu-lagu riang. Ya tadi gebiar-gebiar. Indonesia pada caraku begitu lagu bersatu dalam waktu itu mayor ya. Jadi kemudian ada lagi yang minor, biasanya lagu temakan yang bertema yang sedih ya, mayor biar yang biasanya itu yang tema-tema sedih. Kemudian ritme dan notasi yang bernilai perempatan, jadi nilainya jangan yang nilai sulit untuk dimainkan atau dinyanyikan, lagu yang mudah-mudah saja dan nilainya perempatan atau paling perdelapanan lah, jadi atau paling
karena ya satuan nanti. Ya, itu yang kemudian dari aransemen mudah dilihat oleh telinga masyarakat. Jadi itu adalah langkah-langkah membuat lagu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan beberapa langkah. Nanti kita banyak diskusi. Kita coba nanti cermati, kita simak bersama-sama ya. Oke, nanti kita sambil jalan, sambil mendengarkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan, monggo Pak Saroji selaku host, silakan untuk memandu untuk kita. Yes, Mas Nuwun Pak Eko atas Ya. penjelasannya. Ada beberapa materi yang cukup penting di dalam tugas akhir nanti dari peserta. Monggo Bapak Ibu atau mungkin adik-adik dari masing-masing peserta yang mau bertanya, monggo. Izin bertanya Pak Eko, Pak Ya, saya. monggo silakan Mas Niam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Dari paparannya tadi diawali dengan giat ya, semangat bahwasanya kita punya corak tersendiri meskipun diserang dari berbagai K-pop tadi yang jadi contoh. Yang jadi pertanyaan kami adalah kemarin telah disepakati ada 2 buah lagu yang akan kita ciptakan bebas. Yang satu boleh lagu daerah memakai bahasa daerah, yang satunya juga bahasa Indonesia. Nah, kalau dari paparan Pak Eko, mohon maaf, di sini ada judul nasionalis ya. Ya. Nah, apakah 2 dari salah satu 2 itu kita isi dengan lagu nasionalis, yakni pop nasionalis, atau diarahkan ke lagu daerah yang nasionalis? Ini saya kurang paham nih. Soalnya kalau dari pemaparan tadi seakan-akan ada 3 nantinya gitu. Mohon izin Pak Saroji, mohon penjelasannya. Makasih Pak Eko. Ya, saya langsung jawab Pak Saroji ya. Monggo Pak. Ya. Jadi begini Mas Niam. Saya hanya menjabarkan bukan 3 menjadi 3, akan tapi begini, kan tugasnya adalah satu membuat lagu Indonesia berbahasa Indonesia, lagu berbahasa Indonesia, lagu pop berbahasa Indonesia dengan tema nasionalisme. Jadi satu itu. Kemudian kemarin kita sepakati juga sebenarnya kalau untuk mempermudah bikin satu lagu lagi atau berbahasa daerah, tapi temanya juga nasionalisme. Gitu loh. Sehingga itu kemarin ada usulan dari Mas Trikuntarto kalau nggak salah, Pak, bagaimana kalau karena kita takutnya sulit untuk membuat 2 lagu nggak nyanda, misalkan kita sudah dapat 1 lagu bahasa Indonesia yang dengan tema nasionalisme. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah. Kan itu menjadi dua. Jadi tugasnya menjadi 2. Itu pun sudah bisa Mas Niam. Jadi tetap 2 tugasnya, tidak 3. Ya. Kenapa saya hantarkan tadi dengan nasionalisme? Supaya kenapa? Ketika kita sudah dikasih topik atau tema nasionalisme, tidak bingung yang bikin lagu gitu. Kita mau mulai dari mana nih bikin lagunya nih gitu. Makanya saya ambil nasionalisme, kita peres lagi nasionalisme, atau kita jabarkan melalui apa, simbol-simbol nasionalis itu apa gitu. Misalkan contoh bendera, kayak lagu Kotak tadi itu kan dia topiknya bendera, ya kan? Dia topiknya bendera, ya kan? Tapi kemudian dia dalam membuat chorusnya itu dia pakai merah putih, karena kenapa? Yang sering diulang-ulang kan merah putih. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tubuh, lagi merah putih teruslah, diulang lagi. Itu chorusnya, saya katakan tadi penjelasan saya itu chorusnya adalah merah putih. Tapi sebenarnya temanya kenapa diambil judul? Kenapa sih nggak diambil judul merah putih saja? Dia ambil judulnya apa? Bendera gitu. Kita masih paham ya Mas Niam ya? Siap. Berarti kalau boleh disimpulkan kita mensepakati temanya nasionalis. Ya, syair lagunya tentang nasionalisme. Gitu. Nasionalisme. Seandainya satu lagu sudah tercipta nih Pak tentang nasionalis, kan tadi ada 2 ya, versi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Misalkan liriknya sama, tapi digubah dalam bahasa daerah boleh nggak Pak? Ya, itu harus beda? Itu mungkin Pak Saroji bisa menjelaskan. Kalau nggak salah kemarin kita sepakati nggak apa-apa lah, yang penting itu tercipta 2 lagu. Nah, tercipta 2 lagu, yang satu dalam bahasa Indonesia, yang satu dalam bahasa daerah. Tercipta sudah 2 lagu sebenarnya. Akan tetapi, menurut saya, supaya kita tidak terkesan
oh ini langsung diterjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Kita beri idiom-idiom daerah, misalkan tadinya yang dengan hanya gitar, bass, drum, keyboard, kita tambah sedikit gamelan, deng, nuansa gamelan, kan jadi musiknya berbeda. Begitu Mas Siap, Niam. siap. Siap, Ya siap, kan? Pak. Itu namanya Siap. sudah pola mengaransemen. Jadi kita sedikit nyuri, bukan nyuri, artinya kita sedikit membuat sesuatu yang berbeda di antara keduanya. Bedanya tadi kita masukin nuansa musik daerahnya, walaupun secara notasi mungkin kita bisa sama atau kita bisa lenggokkan dengan sedikit notasi yang daerah kan begitu. Itu Mas Niam, Siap, jelas nggih? siap, siap, Pak. Ya, Matur oke. suwun. Siap. Makasih, monggo. Yang lain mungkin. Monggo Bu Desta ada? Bu Desta, mudah-mudahan bisa membantu Bu Desta ini dalam membimbing adik-adik untuk membuat. Saya tambahkan sedikit Pak Eko. Ya. Pak Niam, seperti yang sudah kami share hasil diskusi kami dengan narasumber dan arahan dari Dirjen, bahasa daerah atau bahasa Indonesia kemarin juga kami konsultasikan diizinkan. Artinya ada tambahan-tambahan musik daerah sehingga yang tadinya musik pop berbahasa Indonesia kemudian di aransemen sendiri lagi tambahan sedikit diperbolehkan. Itu berarti sudah menjadi 2 lagu. Ya, betul. Lagu daerah dan lagu berbahasa Indonesia. Betul. Ya, itu aja. Jadi karena hari Selasa yang lalu Pak Eko ada tanya itu dari Pak Tri, kami konsultasikan dari Dirjen, kami serahkan sepenuhnya kepada sekolah pengaku. Karena kami juga pengen ada tidak mempersulit tidak membebani banget pada para teman-teman peserta, kami izinkan monggo Bapak. Betul. Itu aja Pak Niam. Pak Niam nanti kalau memang Siap. belum nanti Siap. kami kirimi lagi Pak. Siap. Proposal teknis yang sudah kami share, mungkin Pak Imam, Pak Niam agak lama terus nggak lihat, nanti kami share secara pribadi atau jam. Siap. Monggo Bapak. Monggo silakan yang lain silakan. Kita masih banyak waktu untuk kita diskusi. Jadi tadi langkah-langkah dan elemennya itu mudah-mudahan nanti paham ya. Elemen gini saja, kita analisis ya. Sementara kita coba analisis lagu ini, kita sambil mendengarkan lagu Bendera, saya tayangkan lagu Bendera, kita analisis mana yang disebut intro, mana yang disebut tadi bait, kemudian mana yang disebut chorus, mana yang disebut refrain ya toh, mana yang disebut koda atau modulasi tadi. Kalau modulasi bisa pakai bisa tidak, karena itu sifatnya tentatif. Modulasi itu artinya perpindahan tangga nada, naik boleh, turun boleh gitu ya. Nanti kita coba, kita analisis satu-satu ya. Ini kita analisis, saya perdengarkan lagu yang tadi Bendera saja. Kita coba lagu Bendera. Di intro nih. Terus, sorry gue malah. Monggo sambil menunggu, mungkin Bu Desta mau nambahkan pertanyaan atau mungkin masukan. Nah, ini. Bapak, saya menyimak dulu Pak. Ini sebentar Pak Saroji, ini sudah ini. Ini dia intro nih, introduksi. Jadi dia sedang membuat membuat intro, bukan membuat, artinya menayangkan yang disebut introduksi. Jadi awal lagu dalam sebuah lagu ya. Introduksinya dia agak cukup panjang membuat introduksinya supaya menggambarkan bahwa nuansa musiknya adalah musik pop rock ini ya.
Share screen-nya enggak? Itu ya, Mas? Masih introduksi. Oh, iya. Nah, ini melodi introduksi. Ya. Nah, orang kan ketika dengar lagu ini, lagu ketika sudah ini pasti, oh ini lagu bendera. Ini melodi introduksi. Nah, ini masih introduksi, dia cukup panjang introduksinya. Atau intronya cukup panjang. Dia saja ini sudah bait. Ini masuk bait nih. Nah, ini kalau di musik itu interlude nih, karena bisa masuk musik di tengah-tengah lagu. Ya, oke. Oh, malah iya. Pak, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Share screen-nya, Pak. Share screen-nya ya, Mas? Enggak. Oh. Ini masih bait. Tumpah darah. Ini chorusnya masuk di sini. Merah putih teruslah kau berkibar. Nanti pasti akan ada ulang merah putih teruslah kau berkibar. Tapi ini sebagai satu kesatuan, itu namanya refrain. Merah putih teruslah kau berkibar. Dan ulang lagi, itu yang disebut chorus. Diulang lagi sama diri. Merah putih teruslah kau berkibar. Nah, tapi tadi sebagai satu kesatuan itu namanya refrain. Ini interlude lagi. Nah, kembali ke bait. Ini kembali ke bait. Ya. Nah, ini bridge-nya jembatan. Bridge-nya. Ini jembatannya. Menuju ke refrain dan chorusnya ada di dalamnya. Oke, ya. Ya,
Paham? Itu jadi itu bagian daripada lagu. Jadi mana tadi chorus, mana tadi. Jadi chorus namanya chorus di bagian inti, diulang-ulang, pasti diulang-ulang. Kita ambil contoh lagi, misalkan lagu Kebiar-kebiar. Kebiar-kebiar yang menjadi chorusnya apa? Yaitu kebiar pelangi. Kebiar-kebiar itu kebiar pelangi. Jika itu kan diulang terus, itu namanya chorus, bagian inti lagu sebenarnya itu. Ya, begitu. Monggo, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi kita analisa lagu itu, kemudian nanti coba buat. Jadi kita tahu menganalisa. Monggo, mungkin ada pertanyaan, silakan. Betul, Pak Eko. Monggo yang lain, barangkali Pak Andri yang dari Batam. Mas Yandri, mungkin ada pertanyaan Mas Yandri. Biasanya rajin bertanya nih Mas Yandri ini. Atau mungkin biasanya sudah Mas Yandri sudah mulai menggarap itu. Dia sudah mulai dapat chorus sehingga dia mulai pegang gitar itu. Monggo Pak Andri. Saya cukup. Ya, cukup ya. Monggo Pak Andri. Penjelasan saya Mas Yandri ya. Sangat jelas Pak Eko. Ya, Terima kasih Pak. Oke, monggo Bu Gesta barangkali tadi mau bertanya, monggo. Boleh lagi nggak Pak? Boleh, silakan Mas Yam, silakan. Misalkan nih Pak, kira-kira diperkenankan nggak? Kan ini materi terakhir dari Pak Eko. Ya. Nanti kita sambil belajar sharing, minta sarannya selama proses pembuatan lagu ini, kira-kira diperkenankan nggak? Oh, Pak siap. Eko langsung. Siap. Pak Eko langsung. Siap. Saya insya Allah siap. Siap. Atur suwun Pak Eko. Siap, insya Allah Mas Yam, siap. Oke, terima kasih, monggo. Monggo yang lain, mungkin dari SMK Negeri 3 Tegal, mana nih Pak Arif ini? Bu Desta ada mau pertanyaan? Monggo. Ada Pak dari SMK PGRI 01 Semarang. PGRI 01 Semarang, monggo Pak, monggo. Pak gini, seandainya nanti kemarin kepepetnya kalau grupnya nanti hanya gitar sama kajon gitu, apakah diperbolehkan Pak? Boleh kok Pak? Boleh. Soalnya kami kesulitan untuk mencari beberapa itu. Seandainya nanti finalnya hasil akhirnya kita mengirimkan videonya lewat memakai kajon sama gitar gitu. Tapi nggak eman-eman Pak Sopo ini dari SMK ke PGRI, karena kan saya yakin SMK kan banyak potensi loh ya, anak-anak, apalagi anak-anak siswa sekarang, karena apresiasinya cukup bagus, kenapa tidak dimanfaatkan kalau saya loh ya. Iya. Begitu. Apa tidak eman-eman gitu? Iya, nanti ya maksudnya untuk apa ya? Kayak seandainya itu terjadi, tapi kami akan mengusahakan ya memang akan full gitu, cuma Oke, siap, bagus. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, saya artinya seperti tadi Mas Niam Pak, kira-kira saya bisa coba aja nanti kirim dulu karyanya Pak, kira-kira begini Pak. Nah, nanti kita konsul itulah hasilnya. Itu kirimnya nanti kemana Pak? Nanti ada Pak, sebelum pelaksanaan selesai nanti kita ada teknis kami sampaikan. Ya, nanti sih. Ya. Sementara Bapak Ibu pendamping dan anak-anak ikuti dulu pembelajaran daring selama daring ikuti dulu saja. Nanti artinya tahapan dari saya secara teoritis, kemudian tadi saya coba dengan analisis, mudah-mudahan nanti bisa menggugah Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, bisa nanti kan idenya akan muncul. Saya katakan tadi, jadi jangan terbatas nasionalisme, pikirannya ya pahlawan. Bukan, tadi ada bisa bendera, bisa merah putih kan bisa macam-macam, kayak tadi dari bendera saja bisa berkibar, bisa gebiar-gebiar dari bendera saja loh ya, dari ide bendera itu loh. Banyak. Kemudian tadi yang berkibarlah bendera negeriku, daku ingin kepal tangan ini, ya itu bendera juga, niatnya kan mengibar bawa dari bendera menimbul nasionalisme, sama juga. Jadi temanya itu satu dulu ambil, misalkan bendera atau lambang negara, burung Garuda. Kita ambil Garuda, misalkan apa yang bisa dikembangkan dari Garuda itu. Kayak lagunya siapa itu Garuda yang tidak Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, itu kan dari burung Garuda ya. Itu kan burung Garuda. Jadi mungkin pahlawan, kita mau sambil
kepahlawanan, heroik gitu misalkan. Jadi tergantung temanya nanti. Kalau sudah lagu itu biasanya cerita, makanya buat sedikit cerita tentang pahlawan atau cerita tentang bendera berkibar gitu. Itu mungkin ada tambahan dari saya tuh. Kalau pakai semboyan Pak, semboyan bangsa gitu boleh ya Pak ya? Semboyan ki apa contohnya? Bineka Tunggal Ika. Contoh ya kayak Bhinneka Tunggal Ika, Bisa kan? gitu. Bisa, Bineka Tunggal itu kan nasionalisme juga. Kayak Kita bicara itu tentang bersatu, apa kita Bineka Tunggal Ika, ada daerah gitu. Kayak lagu kotak tadi itu cerita tentang apa itu? Tendangan dari Langit, judulnya aja Tendangan dari Langit. Dia cerita tentang pahlawan olahraga yang ada di Indonesia. Cerita tentang pahlawan olahraga yang ada di Indonesia itu makanya dikasih judul Tendangan dari Langit gitu. Jadi nanti judul itu biasanya belakangan, tema, maka topiknya dulu apa kita bahas, nanti judul itu akan jangan terpaku oleh judul dulu. Kalau terpaku oleh judul dulu nanti sempit pikirannya. Tapi topik dulu atau temanya dulu, gitu tema kita susutkan lagi tadi. Mudah-mudahan penjelasan saya semakin menambah apa ya, kepengen buat lagu gitu. Matur Pak Eko. Monggo Mas Arif, ada pertanyaan dari SMK Negeri Tegal? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, ini saya mahasiswa jenengan ini Pak Eko nih. Oh, alah, ya. Ya, Pak Eko, sehat Pak Eko? Alhamdulillah Mas Arif sehat. Ya. Ya gini Pak Eko, Ya. ini ceritanya anak-anak saya ini kan pengen ngikut lomba juga. Oh gitu. Cuman katanya Pak ini lagi heboh-hebohnya tentang mural-mural yang di media itu loh Pak. Oh ya. Itu kalau dibikin lagu nasionalisme tentang yang mural-mural itu bisa nggak Pak itu Pak? Mural kan lukisan yang ada di itu toh, yang ada di dinding itu ya? Iya itu kan kemarin kan sempat heboh yang tentang itu. Misalkan saya ingin sekolah lagi, sekolah offline apa-apa itu loh Pak. Ya. Kalau muralnya sendiri tidak nasionalis, karena kan mural itu coretan di dinding ya, coretan di dinding. Justru apa ya? Wah, anak Indonesia ini akan nih. Muralnya jangan mural dijadikan sebagai temanya Mas Arif. Oke. Siap. Jangan muralnya. Tapi dari sudut pandang apanya berarti apa Eko ya? Sebenarnya tanya saja mereka mau pesan yang mau kamu sampaikan apa gitu. Pesan tentang apa? Pesan tentang damai, pesan tentang apa? Digali dulu pesannya. Message-nya digali dulu, pesannya apa, dia kira-kira mau bikin apa gitu, dipancing aja dulu, nanti kan akan muncul, coba kamu ceritakan, nanti dari cerita itu akan muncul, baru kita rangkum menjadi syair gitu. Itu Mas Arif. Oke, siap Eko. Nanti kalau saya ikut membantu membikinkan liriknya dan lagu. Oh, enggak masalah, yang penting karya akhir adalah jadi gurunya gitu Pak Eko. Ya nggak apa-apa lah, ciptaan guru diakoni murid ya rapopo ngono bae ra wis. Siap Pak Eko, siap. Matur nuwun Pak Eko nggih. Ya, masih kasih Mas Arif. Sehat selalu ya Mas. Nggih, Pak, matur nuwun. Salam bu kanca-kanca Tegal. Siap, nggih Pak. Nggih, matur nuwun Mas Arif Eko atas penjelasannya. Kemarin Pak Arif sudah banyak diskusi dengan saya di grup Pak. Jadi kalau muralnya pesannya nasional bagus, tapi ketika di muralnya tertulis PPKM, pelan-pelan mati kurang makan, itu kan kritik sosial itu. Kritik sosial kadang kritik yang apa ya, jadi plesetkan muralnya itu Pak. Jadi makanya kemarin ya monggo, tapi itu nuannya bukan nasionalisme tapi kritik sosial. Ya, kritik sosial. Kritik sosial yang kebetulan dirasakan masyarakat kecil di bawah saat ini dengan PPKM darurat. Karena kemarin banyak mural itu PPKM darurat, Pak. Ini sudah mulai level 1, 2, 3, 4 itu sudah muralnya sudah ada, bahkan sudah dihapus. Itu jadi monggo Pak Arif, karena sudah banyak pertanyaan dengan Pak Eko, saya rasa mudah-mudahan inspirasinya semakin melebar Pak, semakin luas.
Ya, nanti dari mungkin akan bagus lagi cerita tentang pahlawan COVID itu, pahlawan tenaga medis. medis. Nasionalisme itu karena dia menceritakan tentang bagaimana perjuangan tenaga medis untuk nyawanya sendiri, dia harus menolong orang gitu. Kan bisa jadi lagu sedih, jadi lagu minor itu. Bagaimana kesedihan tenaga medis ya toh. Terus bagaimana membangkitkan semangat, kita bisa kan lagu gembira, tapi tenaga medis yang kita angkat itu nasionalisme, bahwa dia sudah berpikir tentang global ya dengan lagu itu. Itu Mas Arief. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita bisa angkat dari tema nasionalisme ini. Monggo silakan, mungkin ada yang lain. Mungkin Bedesta jadi mau bertanya? Ya Pak, jadi Pak. Monggo. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Saroji sama Pak Eko. Ya. Barusan saya karena sambil piket Pak, jadi agak ketinggalan sedikit gitu. Ya Bapak, mungkin yang mau ditanyakan kan tadi saya sudah menyimak paparan dari Bapak, mulai dari langkah-langkah penyiapan membuat karya ya Pak ya, dan mulai menyusun tema dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ chorus, kemudian ada juga refrain dan lain sebagainya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin kan biar memunculkan, ini rencana saya Pak ya pribadi gitu, misalnya ingin memunculkan teknik-teknik vokal yang ada di Jawa Barat misalnya nih Pak. Biasanya kan lebih kelihatan itu kalau kita menggunakan adanya RAL ya, iringan. Itu diperbolehkan atau tidak Pak? Boleh ya Pak ya. Boleh. Jadi mungkin kalau saya sih berpikirnya untuk pemunculan daerah tidak akan lepas dari nuansa popnya, karena memang ini musik pop ya Pak ya. Ini jadi saya akan memunculkan beberapa alat musik yang memang ciri khas daerah Jawa Barat, mungkin yang sudah sangat jarang sekali diketahui sama anak-anak, mungkin kayak tarompet gitu ya Pak. Ya, betul. Kemudian ada anak yang berpotensi memainkan alat musik tarompet, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya bagus. Diatonis seperti itu Pak. Kreatif. Ya, berarti tidak jadi masalah ya Pak, tidak jadi masalah. Yang seharusnya seperti itu. Baik, karena memang betul mungkin sedikit tambahan Bapak untuk Bapak Ibu yang lainnya, pengamatan saya dan pengalaman saya, kayak misalnya contoh di Jawa Barat Pak, ada lagu yang nasionalisme itu sangat amat banyak gitu ya Pak. Contohnya ada lagu Baju Hejo. Baju Hejo itu kan menceritakan tentara yang berjuang gitu ya Pak. Nah, betul yang Bapak sampaikan, tidak perlu kita langsung ke penokohannya, misalnya tidak harus seperti itu, tapi dimulai dari simbol-simbolnya, yaitu contohnya menyimbolkan tentara itu dengan baju hejo. Iya, betul. Seperti itu mungkin ya Pak, tambahan dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita tetap semangat, karena saya juga sambil belajar ya Pak Niam, sama-sama kita belajar Pak Arief. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sedikit Bu Desta. Jawa Barat itu kaya karena ada daminatilada itu, daminatila itu kan. Itu daerah itu ditambahkan nggak apa-apa, bagus itu Bu. Karena kan khas ya. Dia Sunda itu khas karena 5 nadanya. Pentatonis. Jadi Sunda itu punya 5 nada. Nanti dikombin ya dengan diatonis, mungkin dimasukkan di dalam interlude-nya, mungkin dalam interlude malah jadi pemanis, sangat pemanis banget. Vokalnya mungkin diberikan di RAL di depannya, terus ngerti kok masuk lagu pop, jadi orang bikin terkejut, nggak apa-apa, bagus. Sip, Bu Desta. Terima kasih Pak. Saya selalu Pak, sukses. Mungkin dari Bani SMK, Bani Muslim. Halo Pak. Langsung Bapak. Aduh. Mau bertanya Pak. Monggo Pati Mas Bani Masum. Ya, mungkin SMK. Halo Pak Eko, Mas. Halo. Juri Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Eko tambahan nomor Pak Eko. Baik. Ini kebetulan saya ngajar di Pati Pak Eko. Oh ya, gimana? Jadi tangkap ini untuk nanti menciptakan karya lagu daerah, kita dari Pati tadinya menggunakan dialek Pati kayak piye leh go itu boleh Pak. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa nggih. Nggak apa-apa, asal nanti diterjemahkan gitu kan. Karena kan yang menjuri nanti
Kalau saya sih ngerti gitu, artinya kan karena saya banyak bergaul dengan orang Pati, pilih ngono lah. Itu kan bahasa khas Pati ya itu. Tapi artinya itu nanti asal masuk ke dalam apa nuansa lagunya, no, it's no problem gitu loh. Malah justru memperkaya dialek gitu loh. Itu justru memperkaya dialek masuk ke dalam idiom lagu gitu. Sama saja tadi Mbak Desta bilang ralnya Sunda itu maka tuh gitu. Bisa masuk gitu. Itu Mas Bani. Untuk yang kedua Pak, Ya. bertanya seandainya dalam pembuatan nanti ada video klip ya, video seandainya musiknya sudah jadi, kita buat video, kita menggunakan tambahan, mungkin teman-teman atau murid-murid yang lain itu kira-kira boleh bukan guys? Sebatas itu tidak mengganggu lagunya atau masuk ke dalam lagunya, tidak masalah. Seperti tadi ya saya contohkan di BTS itu kan ada ada namanya bukan koreografer kan, itunya penari latarnya. Selama di video klip itu dia tidak melakukan sesuatu, artinya dalam karyanya loh, itu tidak masalah. Sebagai pendukung misalkan gitu tuh maksudnya Mas Bani? Oke, sebagai pendukung, kayaknya kan tim dari SMK kami kan hanya 3 anak. Ya. Dimana kan video klipnya kita membutuhkan seandainya 5 atau 6 atau lebih pun kita ngambil dari teman-temannya, boleh kan? Gitu. Boleh. Asal yang penting itu tadi jumlahnya itu 8 ya maksimal ya Pak Saroji? Iya Pak. 8. Iya 8. Maksimal 8 Mas. Untuk tim tambahan kan itu belum didaftar, cuma kan yang daftar kan hanya 3. Jadi selain di tim tambahan itu kita bantuannya boleh ya? Boleh nanti bisa. Yang penting didaftar lagi, tambahannya didaftar diberikan Pak Saroji itu teknis ya, mungkin Pak Saroji yang akan menyampaikan, monggo Pak Saroji. Oke, matur nuwun Pak Eko penjelasannya. Dari SMK Bani Muslim Pati. Mungkin panjenengan bisa lihat lagi yang sudah kami di guru pembimbing atau guru pendamping. Itu boleh Mas. Boleh menambahkan sampai maksimal 8 orang. Nah, mohon nanti surat tugasnya bisa dikirimkan ke kami ke sekolah pengampu, baik mungkin melalui grup boleh, mungkin juga Japri boleh Pak, melalui surat tugas berupa PDF yang nanti bisa kita print untuk laporan ke DJ. Sakit ya? Paham ya? Jadi nanti kalau enggak nanti kami kirimi lagi tak Japri seperti yang barusan saya kirim. Jadi berapa kami tunggu sampai tanggal 20 September. Sangat ya? Sampai menterus. Oke, yang lain mungkin dari SMK yang lain. Siap. Oke, ini dari saya cukup. Ngoten nggih Pak Eko. Terima kasih Mas. Yuk. Mungkin dari Pak Darlin Bodio, mungkin ada, atau Mas Nova. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, sampun mlebet Mas, monggo Mas. Halo. Monggo langsung Mas Nova. Timur Mas, mute-nya dipencet Mas. Biar oke. Sampun, monggo. Oh, mic-nya trouble itu, mic-nya. Oh, mic-nya trouble. Ya. Ekstra mic-nya yang di itu trouble. Pas kalau nggak pakai headset malah bisa mungkin. Nggak pakai headset langsung aja ke laptopnya. Nah, oke. Monggo. Belum ada suaranya Mas Nova. Oke. Mas Nova dilepas saja anunya, headsetnya Mas. Atau mungkin Pak Galin Gedion dulu, monggo, mau bertanya? Dari SMK Negeri 2, Simpang 4, koma lain ya. Jadi Mas Anu tadi, mungkin Bapak Ibu yang lain kami persilahkan, mumpung masih ada waktu.
5 menit kami tunggu. Kalau tidak ada, berarti kami tutup untuk kegiatan hari ini. Halo? Tidak ada? Mas Nova sakit? Monggo jadi? Oh, enggak jadi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Tunggal Hadi, SMK mana ini? Ada pertanyaan, Mbak? Tidak ada ya? Baik, Bapak, kelihatannya sudah cukup. Pada pertemuan hari ini, kami sekali lagi, barangkali nanti mungkin Bapak Ibu pendamping, kami share lagi ketentuan-ketentuan yang telah kami ambil keputusan setelah dapat arahan dari Dirjen, sehingga nanti bisa jadi pegangan. Mungkin Bapak Ibu yang masih ditanyakan berapa peserta dan sebagainya, kami ulangi, mungkin anak-anak bisa sampaikan pada Bapak Ibu guru pendampingnya, peserta mau ditambahkan boleh dari 3 bisa 5, bisa 6, maksimal 7. Jadi maksimal 7 karena tadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Kemudian dari kemarin kami sudah banyak diskusi dengan tim kita sendiri maupun dengan Bapak narasumber, juga minta arahan dari Dirjen. Pada intinya bagaimana menciptakan atau menampilkan lagu pop yang bagus sehingga dipersilakan menambahkan peserta. Mohon surat tugasnya bisa dikirimkan ke kami di Sekolah Pengampung. Nanti kami kirimkan email barangkali biar lebih gampang. Nanti di grup akan kami share emailnya sehingga nanti surat-surat susulan bisa dikirim email. Mungkin itu Pak Eko yang hari ini. Kami berharap walaupun ini Pak Eko jamnya sudah selesai di 4 pertemuan, mudah-mudahan tetap komunikasi Pak Eko, mohon kami tidak. Jadi kawan-kawan mungkin di daerah-daerah merasa kesulitan sekiranya berkenan dibantu. Maka mohon izin kami mungkin akan share nomor Bapak di grup, biar teman-teman tidak kesulitan bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Siap. Matur nuwun itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami hormati, kami persilakan untuk membuka semua kamera. Foto bersama dulu ya Pak Romat ya. Oke, untuk foto bersama dulu pertemuan di tempat materinya Pak Eko ini. Kemudian nanti mohon izin jangan ditutup dulu atau keluar, kami ada informasi sedikit. Karena mungkin Pak Eko ada tugas lain, kami mohon izin bukan mengusir, mungkin ada kegiatan lain. Monggo bareng-bareng kita on-kan kameranya. Ya, oke. Oke, 1, 2, foto bersama, 1, 2, 3. Sampun, matur suwun atas perkenannya. Terima kasih Pak Eko, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Guru pendamping masing-masing SMK yang tergabung di KKSI Seni Musik Pop, dan mudah-mudahan Pak Eko diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan sukses dalam studi dan karir Bapak. Bisa ketemu di event lain. Ya. Tapi Pak Eko masih kami mohon untuk jadi dewan juri loh Bapak. Siap Pak Saroji. Masih diminta untuk dewan juri. Matur nuwun sangat Pak Saroji, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada yang kekurangan, saya mohon maaf. Yang jelas kita bisa masih banyak diskusi tentang hal ini karena memang teori kadang-kadang apa yang menjadi momok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan bekal. Begitu Pak Saroji, saya terima kasih banyak Pak Saroji. Saya mohon diri. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kami informasikan sekali bahwasannya kami masih menunggu dari WAMI, Wahana Musik Indonesia, yang akan memberikan nama-nama penerbit lagu yang mungkin nanti barangkali kawan-kawan kami atau Bapak Ibu guru pendamping anak-anak yang akan mengaransemen lagu nanti bisa izin ke penerbit lagu atau penerbit musik atau publishing musik. Nah, ini hari ini karena dari WAMI Center minta surat resmi, maka hari ini baru kami sampaikan surat resminya. Surat resminya sama beberapa lembar lampiran
Salah satunya adalah nama-nama SMK peserta KKSI Seni Musik karena akan dipantau oleh WAMI. Itu kemudian solusi cadangan, barangkali nanti Bapak Ibu atau anak-anak mengalami kesulitan dalam mengarasmen lagu. Ini ada solusi dari yang mungkin sudah pernah disampaikan Bu Desta. Ini dari Pak Tamam. Satu, di dalam mengarasmen itu mohon untuk dicantumkan nama pencipta lagu, kemudian arrangernya siapa, terus penyanyinya siapa. Kalau ada penyanyi latar, maka penyanyi latarnya siapa dituliskan. Kemudian ini saya nggak ngerti bahasanya ini. Touring apa itu? Saya tidak paham. Jadi pianis, yang main musik itu siapa? Jadi itu mungkin dicantumkan ketika mengarasmen lagu. Jadi ini saran dari Pak Tama selaku narasumber, nanti mungkin Bapak Ibu atau peserta besok bisa ditanyakan. Yang jelas besok adalah yang akan mengisi adalah Kadirjen. Jadi Dirjen Pendidikan SMK Vokasi Pak Dr. Gatot. Maka kami berharap Bapak Ibu yang mengalami kesulitan-kesulitan di lapangan terkait dengan cipta lagu, mengarasmen dan sebagainya, besok mohon untuk ditanyakan sedetil-detilnya. Karena apa yang menjadi arahan beliau itu yang menjadi pegangan kami sebagai sekolah pengampu atau sebagai panitia. Oleh karena itu, monggo besok kami mengingatkan Bapak Ibu, sudah kami ingatkan di grup tadi, besok Pak Dr. Gatot itu adalah Kadirjen, jadi Kepala Dirjen SMK Vokasi. Jadi nanti Bapak Ibu monggo bertanya selebar-lebarnya, mungkin Pak Gatot juga materinya sedikit sebentar, mungkin akan banyak dialog dengan Bapak Ibu atau anak-anak peserta semuanya. Jadi itu mungkin itu tambahan dari kami selaku pelaksana. Mohon bisa menunggu nanti daftar publishing musiknya akan kami share setelah kami resmi dari WAMI memberikan daftarnya itu. Walaupun dari Mbak Balkis selaku Kepala Kantor WAMI Center meminta kalau bisa Bapak Ibu sekolah menyampaikan dulu lagunya lagu apa, nanti akan dicarikan publishingnya. Tapi kami lebih meminta penerbitnya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti menyesuaikan daerah masing-masing atau lagunya masing-masing, karena publishing itu juga akan lebih luas. Mungkin Bapak Ibu tidak terpanjang. Awalnya mungkin Indonesia Jaya, tahu-tahu di tengah-tengah berubah, itu kan bisa jadi. Oleh karena itu kemarin saya mintanya lebih pada daftar publishing musik atau penerbit lagu, tidak pencipta lagu, karena biasanya pencipta lagu ada di masing-masing penerbit atau publishingnya itu. Jadi nanti silakan aja Bapak Ibu atau anak-anak mempersiapkan diri. Kalau ada yang mengarasmen, persiapkan saja arasmennya dari awal, dari sekarang. Nanti soal izin nanti setelah benar-benar kami bisa memberikan daftar penerbit musik atau publishing musik yang kami dapat dari WAMI, karena yang resmi dari WAMI, sehingga tetap kami menunggu dari yang resmi, biar nanti di belakang hari tidak timbul masalah-masalah hukum. Itu saja Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami hormati, pertemuan pada hari ini. Setiap waktu nanti ada problem-problem akan kami update, akan kami konsultasikan dan akan kami sampaikan keputusannya, sehingga Bapak Ibu, adik-adik peserta KKSI Seni Musik POR tidak lama menunggu. Makanya kami mohon dengan hormat, baik Bapak Ibu guru pendamping maupun anak-anak nanti di grup akan kami share terus, akan kami update terus keadaan perkembangan, sehingga nanti persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama bisa segera kita atasi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mengingatkan besok hari Selasa masih tetap di jam yang sama dengan materi apresiasi musik pop. Nanti materinya dari Kepala Dirjen SMK Vokasi Bapak Dr. Gatot. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.